Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit. Dan berbahagia sekali pada kesempatan ini saya hadir langsung di Satuan Pendidikan Nonformal SKB Boto Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, tentu untuk menemani ngobrol-ngobrol saya pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya Kepala SPNF SKB Boto Sumbawa Barat. Saya perkenalkan Ibu Hadijah SPD. Assalamualaikum Ibu Hadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita akan sharing-sharing terkait dengan seperti apa sih satuan pendidikan non formal ya, atau orang yang kadang sebut sekolah non formal lah gitu ya. Nah, pertama mungkin bisa diceritakan Ibu Hadijah, sekolah non formal itu seperti apa sih anunya, konsepnya dan perbedaannya dengan sekolah formal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Satuan Pendidikan Nonformal SKB Boto, Pak Dosen Komit. Bergembira sekali bisa mendapat kesempatan dikunjungi oleh Pak Dosen Komit ya. Jadi SPNF SKB Boto ini adalah Satuan Pendidikan Nonformal, di mana kita tahu bahwa ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada informal. Ya. Dan kami salah satunya ini berada di 3 jalur itu. Jadi kami di non formal itu termasuk juga ke informalnya. Ya. Jadi Satuan Pendidikan Non Formal ini SKB Boto ini posisinya negeri. Ya, karena sama dengan sekolah itu ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Di pendidikan non formal pun begitu. Jadi SKB ini adalah negeri karena di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Adapun sekolah pendidikan non formalnya yang swasta itu dilaksanakan oleh masyarakat yang namanya PKBM. Ya. Ya. PKBM itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, jadi masyarakat yang punya kepedulian yang sama terkait pendidikan non formal menyelenggarakan lembaganya itu membuat lembaga yang menyelenggarakan program sama dengan SKB. Ya, berarti kalau di sekolah formal ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Ya. Ya, kalau di non formal maka sekolah negerinya itu adalah SKB, Ya. kalau swastanya adalah PKBM. Ya. Oke, sahabat Pak Dosen yang berbahagia, kita akan mencoba mendalami dan cari lebih jauh lagi terkait seperti apa sekolah non formal yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, namanya adalah SKB Boto ya, SKB nama Boto. Sekolahnya lah gitu ya, nama satuan pendidikan. Kira-kira apa saja programnya atau layanannya? Ya, di SKB Boto ini kami melayani program dari program pendidikan anak usia dini, yaitu di kami ada kelompok bermain dan penitipan anak. Ya, kemudian kami ada naik lagi jenjangnya itu ada kesetaraan, yaitu paket A yang setara SD, kemudian paket B yang setara SMP, paket C yang setara SMA, dan ada lagi pendidikan keaksaraan. Itu ditujukan bagi masyarakat yang putus sekolah, yang itu buta aksara. Itu pendidikan keaksaraan namanya. Jadi masih banyak ternyata masyarakat kita yang memang buta aksara. Jadi ada kami program khusus untuk yang buta aksara. Buta aksara ada. Berarti di Kabupaten Sumbawa Barat masih ada yang buta aksara. Ya, masih ada, itu didominasi oleh pendatang yang banyak. Ya, kalau masyarakat Sumbawa Baratnya sendiri yang memang lahir di Sumbawa Barat itu rata-rata sudah tidak ada. Yang ada itu pendatang. Ya. Oke, jadi ada pendidikan usia dini, kemudian juga program kesetaraan, keaksaraan. Kira-kira programnya apa lagi selain itu? Selain program yang reguler ya, yang reguler. Memang berlangsung, itu ada juga kursus. Jadi kami di sini ada kursus komputer, ada kursus las, ada kursus menjahit. Ya, itu bagi siapa kursusnya? Bagi siswa sini atau bagi orang luar? Kami membuka bagi orang luar dan bagi
peserta kesetaraan di sini jadi menjadi sebuah keunggulan ya bagi kami di sini. Artinya begitu peserta didik kami menyelesaikan jenjang belajarnya, maka selesai itu kami akan memberikan mereka itu ijazah pendamping, yaitu sertifikat. Karena menjadi peserta didik di SKB Butuh ini, selain nanti selesainya mendapat ijazah, kami memberikan sertifikat keterampilan sesuai yang dipilihnya, apakah itu memilih atau meminati komputer, apakah menjahit atau kalas. Seperti itu. Ya. Oke, tentu bagi peserta didik di sini, apa istilahnya kalau di warga belajar. Warga belajar namanya. Warga belajar. Siswa itu warga belajar di sini ya. Nah, tentu bagi siswa atau warga belajar tadi yang akan belajar di sini akan ada fasilitas atau sarana prasarana pendukung ya. Nah, apakah sarana pendukung ini sama misalnya seperti yang ada di sekolah formal atau bagaimana? Ya, tentunya sejalan dengan visinya kami ya, PNM SKB Butuh menjadikan satuan pendidikan yang inovatif dan bermutu. Tentunya didukung oleh daya dukung itu, terutama sarana prasarana itu kami memiliki lab komputer yang sesuai standar, kemudian ruang jahit dan bengkel las. Jadi kemudian sarana wifi tentunya yang sangat mendukung, terutama sekarang ini. Jadi kita tidak bisa belajarnya secara seperti yang terjadi belakangan, artinya sudah mengikuti perkembangan lah. Jadi untuk itu kami di daya dukungnya selain komputer itu ya wifi, sarana wifi. Tentu fasilitas yang sudah disebut tadi itu sudah cukup memadai yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Ya, artinya ketika saya tadi sempat berkunjung ke kelas ya, kemudian ke lab gitu ya, termasuk juga ada perpustakaan gitu ya. Nah, itu sudah memadai sekali ya, bahkan komputernya cukup canggih gitu ya. Ya, alhamdulillah. Karena peserta didik ini atau warga belajar ini dituntut untuk bisa menyetarakan diri dengan pendidikan formal. Artinya ujian pun kami sudah melalui ujian berbasis komputer. Ya. Kemudian ini tentu akan terkait dengan bagaimana sih mereka belajar di sekolah non formal, gitu ya. Nah, kalau sistem belajarnya bagaimana di sekolah non formal? Ya, kalau di kami di SKB Butuh ini fleksibel dari waktunya, kemudian cara belajarnya itu jadi fleksibel. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu, pada saat mereka setelah mendaftar itu, jadi kami membuat kesepakatan belajar atau kontrak belajar namanya. Itu kami sepakati bagaimana sistem pembelajarannya. Jadi kami di sini ada 2, tatap muka dan melalui daring. Ya. Jadi bagi peserta didik atau warga belajar yang kesibukan bekerja, itu bisa mengakses materi secara daring. Jadi memang sistem pembelajarannya sejauh ini selalu mengalami peningkatan, artinya sesuai dengan perkembangan. Untuk itu kami memfasilitasi dengan jaringan WiFi yang stabil, karena sekarang ini seperti kita ketahui kan kurikulum selalu mengalami perkembangan jauh sekali. Jadi kita tidak bisa lagi mengikuti pola belajar yang beberapa tahun silam gitu. Jadi sangat memerlukan WiFi ini. Jadi itu yang membuat daya dukungnya kami alhamdulillah cukup baik. Cukup baik ya. Dan tentu sudah beradaptasi dengan teknologi, dengan dunia online dan segala macam ya. Betul. Dan apalagi tadi kita sudah lihat-lihat bagaimana kondisi ruang kelasnya, labnya dengan komputer yang canggih dan segala macam ya. Nah, ini nyambung sekali dengan sahabat Pak Dosen bahwa channel kita ini memang tentang berbagi inspirasi terkait komputer dan internet. Nah, jadi walaupun ini sekolah non formal gitu ya, tapi
adaptasi perkembangan dengan teknologinya itu juga apa artinya cukup berkembang gitu ya. Nah, sehingga ya bisalah istilahnya setara dengan pendidikan yang formal gitu ya. Nah, terus yang akan belajar atau yang sudah belajar di sekolah non formal ini atau SKB Boto ini siapa saja yang pesertanya? Untuk pesertanya atau warga belajar ini kita bebas ya, artinya sejauh mereka masih menginginkan layanan belajarnya, masih menginginkan ijazahnya, artinya pendidikannya putus di mana, sejauh mereka masih membutuhkan itu, kami tidak ada usia yang apa namanya itu, usia yang dipatok gitu. Sejauh mereka masih membutuhkan layanan itu, kami layani. Ya, artinya tidak hanya misalnya putus di SMP melanjut ke SMA, tapi juga putus di misalnya SMP kelas 7 atau kelas 8 bisa juga lanjut ke sini Ya, berarti bisa, ya. bisa. Termasuk juga putus sekolah sudah lama, sudah berkeluarga, bisa juga berarti Bisa, melanjutkan di bisa. sini ya. Sejauh mereka masih membutuhkan itu, Pak. Dan itu mungkin kelebihan di sekolah non formal ya atau satuan pendidikan non formal ya. Jadi fleksibel dalam hal waktu belajarnya, kemudian usianya tidak dibatasi, begitu ya. Kemudian apa namanya bisa mendaftar baik yang melanjutkan sekolahnya ataupun yang putus di tahun belajarnya, gitu ya. Oke, berarti apa yang harus mereka bawa sebagai syarat untuk mendaftar? Ya, pendaftaran pun kami ada pendaftaran online yang bisa diakses di webnya kami ya. Kemudian ada juga pendaftaran yang bisa langsung ke sini, itu mereka harus melengkapi kartu keluarga, kemudian ijazah terakhirnya atau rapot. Nah, ini penting ini rapot ini agar kita ketahui dia putusnya di kelas berapa, sehingga kami bisa menempatkan dia di kelas lanjutannya sesuai dengan rapot terakhirnya. Jadi itu sih persyaratan yang Terus harus datang ke sini atau bagaimana mendaftar? Bisa langsung datang ke sini, bisa juga mengaksesnya melalui web skbboto.sch.id. Oke, nanti kita akan tayangkan alamat websitenya sehingga nanti bagi sahabat dosen berbahagia yang ingin masuk bergabung melanjutkan sekolah di SPNF SKB Boto ini bisa mengaksesnya dan bisa juga mendaftar secara online ya. Bisa. Oke, tadi terkait siapa yang bisa masuk ke dalam atau menjadi warga belajar di sini gitu ya, putus sekolah atau melanjutkan sekolah gitu ya. Itu berarti saat ini ada usia-usia yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu tuh yang sekolah masih ada? Ada. Dari sudah beberapa tahun yang lalu itu memang sudah ada warga yang usianya sangat di luar usia sekolah ya. Itu seperti kadus, karena kadus sekarang atau perangkat desa itu minimal harus ijazahnya SMA atau paket C. Jadi ada beberapa kadus dari beberapa desa yang ada di KSB ini yang menjadi warga kami. Kemudian ada juga yang karyawan di PT Aman juga ada, di Telkom juga ada. Oh, ada ya? Ya, di PLN juga ada. Oke. Nah, agar masyarakat kita di Kabupaten Sumbawa Barat ini tahu nih atau bisa mendaftarkan anaknya atau mereka sendiri ke sini, usaha yang selama ini dilakukan oleh SKB Boto dalam hal promosi sejauh mana? Ya, kami selain menggunakan web SKB Boto, kami juga melalui media sosial dan kami juga sosialisasi ke desa-desa. Jadi semua desa di KSB ini sudah kami kunjungi, artinya untuk mensosialisasikan seperti apa sih pendidikan non formal ini, seperti apa sih prosedurnya di pendidikan kesetaraan ini, sehingga masyarakat itu tidak gagal paham atau tidak miskomunikasi, di mana banyak kita tahu begitu mendaftar katanya bisa mendapatkan ijazah. Nah, itu dia yang sering di benak publik ini, kalau sekolah non formal itu kita daftar langsung keluar ijazah. Itu benar tidak gitu? Itu tidak benar sebenarnya, karena
mesti ditempuh jenjang-jenjangnya ini. Untuk itu kami turun ke desa-desa itu untuk mensosialisasikan itu agar mereka itu tidak berpendapat seperti itu ya. Kalau begitu sekarang daftar langsung dapat ijazah. Tujuan sosialisasi dia. Selain itu kami juga langsung artinya menjemput bola. Artinya mendaftarkan langsung mereka di tempat itu sehingga mereka itu sekiranya di satu lokasi itu bisa diadakan satu kelas, kami juga bisa mengajarkan mereka di lokasi tersebut atau di desa tersebut. Sekiranya mendukung, artinya jumlah peserta di desa itu satu rombel misalkan ada 15, kami bisa menyelenggarakan pembelajarannya di situ, tidak harus datang ke SKB. Nah, itu dia. Ya. Artinya walaupun mereka tetap harus melaksanakan proses belajar mengajar sesuai waktunya, tidak langsung keluar ijazah, tapi setidaknya kelebihannya adalah waktunya tadi belajarnya fleksibel, ya. Kemudian usia sekolahnya tidak dibatasi, gitu ya kan? Nah, dan terjangkau lah biayanya juga, gitu kan? Nah, untuk mengelola dan kemajuan dari SKB Boto ini, Bu. Kira-kira ada program kerjasama atau kemitraan gitu yang dilaksanakan? Ya, sejauh ini kami menjalin kerjasama dengan SMK 1 Taliwang, itu terkait pendidik. Jadi ketika kami melaksanakan misalkan ujian atau pembelajaran terkait informatika, kami kekurangan tenaga di sini, jadi kami kerjasama dengan pihak SMK untuk mengirim pendidiknya ke sini. Ya, kemudian terkait penginstalasi jaringan juga kami bekerjasama dengan SMK. Selain itu, karena kami di sini memiliki perpustakaan yang kami sebut dengan TBM itu Taman Baca Masyarakat, kami bekerjasama dengan Arpusda. Dalam hal sharing terkait pelatihan, kemudian terkait referensi-referensi buku dengan Arpusda. Termasuk salah satu yang kemarin sudah kita laksanakan bersama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Cordova, itu ada program pengabdian masyarakat ya, berupa pelatihan dan pendampingan gitu ya, itu juga termasuk salah satunya ya. Oke, untuk tahun ini, dalam tahun ajaran baru nanti ini, itu kira-kira ada program baru atau program unggulan yang akan dilaksanakan oleh SKB Boto? Ya, untuk tahun ajaran baru ini kami merencanakan itu ada Tata Boga, itu bidangnya pastry bakery. Kemudian ada satu lagi itu konten kreator, di mana kita tahu sekarang ini ya muda-mudi ini menyukai kegiatan itu. Jadi kami membaca peluang itu, kenapa tidak warga kesetaraan kami itu kita coba fasilitasi untuk bagaimana menjadi konten kreator. Wah, bisa bermitra dengan Pak dosen komite ini sepertinya. Itu karena fasilitasnya ada atau karena pingin dari peserta didiknya atau gimana ke arah konten kreator? Ya, tentunya kami melihat peluang itu di remaja-remaja saat ini ya, karena melihat juga pendaftaran tahun ini banyak juga usianya ini masih usia muda-muda. Ya, jadi kami mencoba untuk itu dan didukung juga oleh sarana yang sudah ada. Oke, luar biasa sekali ini sahabat Pak dosen. Sekolah non formal yang kemudian secara pendidikannya setara dengan formal, ya, kemudian memiliki program dan layanan ke arah konten kreator ini ya, memfasilitasi peserta didiknya yang ingin mengasah bakatnya, ya, ke arah yang adaptasi dengan teknologi gitu ya, sehingga ketika lulus mereka punya bekal dan skill yang bisa diterapkan di masyarakat gitu ya. Nah, setelah sudah dipromosikan bekerja sama dengan desa-desa gitu ya. Nah, sejauh mana antusiasme masyarakat untuk mendaftar di SKB Boto?
Ya, itu bisa kami lihat dari berapa banyak peserta didik ya. Tahun kemarin kami meluluskan sekitar 120 warga belajar. Itu paket B dan paket C, jadi ada sekitar 80 di paket B dan sisanya yang di paket C. Nah, untuk tahun ini peserta didiknya atau warga belajarnya yang daftar itu sekitar 86 orang. Banyak juga ya. Itu terbagi-bagi lagi ya, paket B, paket C gitu ya? Ya, di paket C baru, karena kami masih membuka pendaftaran, ini belum menutup pendaftarannya, di paket C sekitar 45 orang. Ya, sisanya di paket B. Iya, iya, iya. Nah, kemudian alumninya ini setelah selesai, itu ada yang melanjutkan ke formal atau perguruan tinggi atau langsung bekerja? Gimana rata-rata? Ada beberapa yang melanjutkan ke formal. Kemarin dari paket B itu ada 2 orang yang melanjutkan ke SMK Negeri 1 Sateluk, kemudian ada yang ke SMA 2, kemudian ada juga yang mendaftar kuliah rencananya di Jogja, ada juga yang sudah kuliah di Universitas Cordova juga ada. Ada yang melamar pekerjaan mengikuti tes Akpol. Ada itu yang alumni sini itu, yang artinya kami selalu mendata itu kemana mereka setelah selesai ini. Jadi kami melacak kemana warga belajarnya setelah selesai itu. Ada juga yang sekarang sudah selesai mengikuti sekolah kesehatan di Makassar juga ada. Ya. Oke, lumayan ini ya, alumninya ya semangat lah untuk melanjutkan sekolah itu ya. Walaupun awalnya mungkin mereka putus sekolah gitu ya. Oke, nah dari sekian banyak tadi peserta didik ya yang keluar, kemudian yang bergabung, yang masuk gitu ya. SDM yang ada di sini, gurunya atau apa di sini yang sifatnya ngajar itu gimana? Banyak atau? Ya, alhamdulillah tahun kemarin kami sudah mendapat tenaga, artinya dari jalur pegawai negeri, buka dari formasi pegawai negeri. Kemudian di tahun ini juga ada dari P3K yang dari tenaga pamong kami yang sudah ada di sini itu ada 4 orang. Kemudian kemarin dari P3K itu ada 4 orang. Sisanya itu guru mata pelajarannya itu memang masih kontrak daerah. Berarti kalau di sini pengajar namanya pamong ya? Pamong belajar ya. Berarti ada sekitar berapa ya? 10? Totalnya kami karena yang P3K masih belum masuk, masih proses pemberkasan, sekitar 8 yang tutor. Itu 4 dari pamong, sisanya dari kontrak daerah. Artinya dengan jumlah itu sudah cukup untuk memberikan layanan belajar mengajar yang baik lah dengan para peserta didiknya. Ya, kalau cukup sih, karena masih sih dibilang kurang. Untuk itu kami kerjasama dengan SMK itu, karena ada beberapa mapel itu yang memang tidak ada disediakan di kami bekerja sama dengan tutor luar itu. Ya, kalau idealnya memang setiap mapel itu ada tutornya sendiri gitu. Ya. Untuk itu kami masih ini ke pemerintah daerah, khususnya BKPSDM itu untuk menambah tenaga, artinya di pamong belajarnya sesuai dengan mata pelajaran apa yang belum ada. Seperti itu. Oke, tadi ada koneksi internet ya, ruangan komputer yang sudah cukup canggih gitu ya. Nah, karena kita ini channel Pak Dosen Komit Ibu, jadi kira-kira di dalam pengelolaan SKB Boto ini atau belajar mengajarnya, apakah sudah menggunakan sistem IT atau online gitu? Ya, kalau di manajemennya ini kami juga mempunyai sistem informasi manajemen ya. Artinya dari surat menyuratnya, kemudian sudah ada dari sistem ke perpustakaannya, kemudian dari sistem sarana prasarananya itu sudah, artinya sudah diatur oleh sistem gitu. Kemudian kalau dari sisi pembelajarannya kami menggunakan setara daring itu. Jadi sudah bisa aplikasi khusus ya. Oke, jadi sahabat Pak Dosen, ketika kita berbicara tentang digitalisasi sekolah, tentu sistem informasi sekolah ini ada beberapa bagian gitu ya, mulai dari website sekolahnya, berarti sudah ada gitu ya. Kemudian ada perpustakaan digitalnya, e-library juga sudah ya.
kemudian ada e-learning untuk belajar mengajar ya. Kalau di sekolah formal ada yang menggunakan yang namanya Moodle gitu kan. Ya. Nah, kalau di sini tadi namanya Setara Daring ya. Itu berarti dari Kemendikbud langsung ya. Ya, dari Kemendikbud. Jadi tuh kemudian untuk surat menyurat administrasi juga sudah ada sistemnya gitu ya. Untuk alumni juga mungkin sudah ada sekaligus ya di dalam websitenya tadi. Ya, buku digital. Ya. Berarti sudah cukup adaptif nih terhadap perkembangan teknologi. Ya, alhamdulillah sesuai dengan visi tadi yang inovatif. Luar biasa ya. Sehingga kita harapkan bagi warga Kabupaten Sumbawa Barat khususnya atau di luar Kabupaten Sumbawa Barat yang mungkin ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang SMA, SMP gitu ya, yang tadinya putus sekolah gitu ya, itu bisa melanjutkan ke SPNF SKB Boto ini ya, yang ada di Jalan Raya Brandrea ya, yang ada di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, terakhir ini Ibu Adijah, kita ingin memberikan informasi ini terakhir ya dari SKB Boto, Ibu Adijah selaku Kepala SPNF SKB Boto. Apa kira-kira informasi yang akan diberikan ini buat masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya? Ya, bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, kami masih membuka pendaftaran terkait pendidikan kesetaraan, baik itu paket A, paket B, atau paket C. Kami juga masih membuka pendaftaran untuk layanan penitipan anak, karena kami ada layanan penitipan anak. Kemudian bagi masyarakat KSB yang ingin menambah skill, menambah keterampilan terkait komputer, terkait menjahit, las, ataupun tata boga. Kami membuka itu dan kami siap menerima masyarakat KSB yang ingin meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Hadijah sudah hadir di channel Pak Dosen Komit. Banyak sekali informasi yang tadi kita sharingkan terkait dengan bagaimana belajar pada sekolah non formal atau di sini disebut sekolah satuan pendidikan non formal SPNF SKB Boto Kabupaten Sumbawa Barat. Dan semoga lancar-lancar dalam hal proses belajar mengajarnya, kemudian dalam hal kerjasamanya, ya, dan sukses selalu. Terima kasih. Ya. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kami pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat Pak Dosen Komit Berbahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada salam komit ini, Bu Kepala. Jadi ya, kita ada salam komit. Salam komit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Dosen Komit.